Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang tidak sempat Bapak ajarkan di sekolah karena musibah yang sedang kita alami saat ini mengharuskan kita untuk berada di rumah. Namun Bapak harap dari musibah ini tidak mengurangkan semangat Ananda semua dalam menuntut ilmu. Ya, sama-sama kita berdoa semoga musibah ini cepat berlalu, cepat berakhir agar kita dapat kembali bertemu di sekolah, melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Nah, pada hari ini Bapak akan menjelaskan materi terakhir secara online walaupun tidak bertatap muka, ya. Bapak harap Ananda semua bisa memperhatikan video pembelajaran ini dengan serius, teliti, seksama. Jika ada penjelasan Bapak yang sekiranya kurang jelas, Ananda dapat bertanya melalui WA, nanti akan Bapak jelaskan kembali. Nah, materi kita yang terakhir pada bab 8 dapat Ananda lihat di buku paket dari sekolah dengan judul Menjadi Pembaca Efektif, disusun oleh Bapak sendiri, Dazri Iansyah SPD, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 6 Tanjung Pinang. Pada materi kali ini, kompetensi dasarnya 3.15 tentang pengetahuan, ya. 3.15 kita akan menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Kemudian 3.16 menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian pada segi keterampilan nanti kita akan membuat peta pikiran atau rangkuman alur tentang isi buku non-fiksi atau buku fiksi yang dibaca. Kemudian 4.16 menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Dari kompetensi dasar itu, kemudian indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai adalah pada segi pengetahuan, kita akan mengenali unsur buku, membandingkan unsur buku fiksi dan non-fiksi, kemudian unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dapat dikomentari, dan mengenal pertanyaan pemandu untuk mengomentari isi buku fiksi atau non-fiksi yang kita baca nanti. Kemudian pada segi keterampilan, ya, kita akan mencoba membuat langkah-langkah merangkum isi buku berdasarkan gagasan pokok, kemudian merangkum dengan pemetaan pikiran, kemudian mencoba mengomentari kekurangan buku fiksi dan non-fiksi, dan membuat komentar isi buku baik fiksi maupun non-fiksi yang kita baca. Nah, kemudian pada materi kali ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah dengan mempelajari materi buku fiksi dan non-fiksi ini, peserta didik diharapkan mampu mengenali unsur buku, membandingkan unsur buku fiksi dan non-fiksi, kemudian merangkum buku berdasarkan gagasan pokok atau pemetaan pikiran, kemudian menelaah unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dapat dikomentari, menelaah pertanyaan pemandu untuk mengomentari isi buku, mengomentari kekurangan buku fiksi dan non-fiksi, kemudian yang terakhir membuat komentar dari isi buku. Nah, sebelum masuk ke materi, ya, Bapak akan bertanya kepada Ananda semuanya bahwa di hadapan Ananda semua ada dua buah contoh buku. Buku yang pertama adalah kumpulan dongeng si kancil, sedangkan buku yang kedua membuat biogas, pengganti bahan bakar minyak dan gas dari kotoran ternak. Pertanyaan yang Bapak ajukan kepada Ananda semua adalah, apakah perbedaan dari kedua buku ini? Nah, jika Ananda sudah menemukan jawaban, ya, berbagai macam jawaban, berbagai macam perbedaan dari kedua buku ini, ya. Namun yang paling menonjol adalah jika kita lihat
kumpulan dongeng si kancil ini adalah merupakan buku fiksi. Sedangkan membuat biogas adalah merupakan buku non-fiksi. Ini adalah perbedaan yang paling mencolok sekali ya. Nah, lalu muncul pertanyaan, jadi apakah definisi dari fiksi dan non-fiksi? Nah, fiksi adalah cerita yang bersifat khayalan atau imajinasi. Kalau kita sudah bicara khayalan dan imajinasi, maka cerita yang disampaikan itu tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Maka buku fiksi itu hanyalah khayalan dari pengarang, imajinasi dari pengarang, dan itu tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Hanya angan-angan belaka. Sedangkan buku non-fiksi ini adalah penulisan tentang ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kalau dikatakan ilmiah, maka ketika penulis menulis tentang buku non-fiksi ini, maka ilmu pengetahuan itu sudah dilakukan penelitian terlebih dahulu. Maka buku non-fiksi itu dia nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Ilmiah sifatnya, nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian dari mana kita mengetahui bahwa yang mana buku fiksi, yang mana buku non-fiksi? Jika Ananda menemukan sebuah buku, Ananda baca isi buku itu, dari mana Ananda dapat mengetahui ini buku fiksi atau non-fiksi? Nah, untuk dapat mengetahui perbedaan itu, ya, Ananda harus memahami ciri-ciri dari buku itu sendiri. Nah, ciri-ciri buku fiksi yang pertama, ya, dia menggunakan gaya bahasa atau majas. Tentang majas sudah Bapak bahas pada materi sebelumnya, ya. Jika suatu buku yang Ananda baca itu banyak mengandung majas, maka sudah dipastikan itu adalah buku fiksi. Contoh, sang kancil adalah anak emasnya Raja Sulaiman. Majas di situ ada anak emas yang merupakan majas metafora. Nah, ya, anak emas jika diartikan maka adalah anak kesayangan. Jika suatu bacaan itu menggunakan majas, banyak majas yang terkandung dalam situ, maka sudah dapat dipastikan itu adalah buku fiksi. Kemudian yang kedua, dia menggunakan kata-kata bersifat konotatif. Konotatif ini adalah kata-kata yang berupa kiasan. Kalau sudah bicara kiasan, maka kata-kata yang diucapkan itu bukanlah makna sebenarnya. Berhubungan dengan majas tadi, anak emas itu adalah konotatif. Karena bukan makna sebenarnya. Bukan anak itu terbuat dari emas, bukan. Tetapi memiliki makna adalah anak kesayangan. Maka kata-kata yang bersifat kiasan itu adalah kata-kata konotatif. Kemudian yang ketiga, buku fiksi itu selalu berdasarkan imajinasi atau hayalan belaka. Artinya hanya imajinasi, hanya angan-angan dari pengarang. Tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Itu adalah ciri-ciri buku fiksi. Sedangkan ciri-ciri buku non-fiksi, nah, ya, buku non-fiksi itu selalunya menggunakan bahasa formal. Bahasa formal maksudnya adalah bahasa yang sesuai struktur dan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Menggunakan bahasa yang baku, yang sesuai, yang tepat kaidah kebahasaannya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata bersifat denotatif. Denotatif ini adalah antonim dari konotatif. Kalau konotatif bersifat kiasan, maka denotatif ini adalah makna sebenarnya. Yang ketiga, berdasarkan fakta. Artinya buku non-fiksi ini
adalah tentang hal-hal yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Sifatnya ilmiah, artinya tidak ada imajinasi di dalam buku non-fiksi. Dan yang keempat, berbentuk tulisan ilmiah populer. Itu yang Bapak katakan tadi adalah ilmiah. Artinya ketika buku ini dibuat, pengarang sudah melakukan penelitian terlebih dahulu, sehingga buku non-fiksi ini adalah ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian bisa kita lihat unsur-unsur buku fiksi. Nah, ya, buku fiksi itu memiliki beberapa unsur, tapi tidak banyak. Pada buku fiksi hanya ada 2 unsur saja. Apa saja itu? Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu unsur yang terdapat dalam cerita, dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur yang terdapat di luar cerita. Hanya 2 unsur pada buku fiksi. Intrinsik, ekstrinsik. In di dalam, ex di luar. Kita akan bahas satu-satu, ya. Unsur intrinsik. Pada unsur intrinsik buku fiksi, yang pertama adalah tema. Setiap buku fiksi yang dibuat, ya, harus memiliki tema di dalamnya. Apa itu tema? Kita lihat bersama. Nah, tema adalah ide pokok yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Tema digunakan penulis atau pengarang untuk mengembangkan jalinan cerita fiksi. Biasanya menyangkut persoalan kehidupan, sosial, dan juga persahabatan. Jadi perlu Ananda garis bawahi bahwa tema ini berbeda dengan judul. Nah, ya, tema ini, ya, dari tema ini dia menggambarkan keseluruhan isi cerita. Contoh, Ananda baca sebuah buku fiksi, judulnya Kancil dan Kerbau. Judulnya Kancil dan Kerbau, tapi temanya adalah tentang persahabatan. Nah, itu tema, ya. Kemudian yang kedua ada alur. Nah, alur ini perlu Ananda perhatikan, kita lihat, ya. Alur adalah pola pengembangan cerita. Pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Nah, jadi alur ini, ya, digunakan pengarang untuk mengembangkan cerita itu. Ada 3 macam alur. Nah, pengarang bebas memilih alur apa yang diinginkan. Yang pertama ada alur maju. Alur maju adalah rangkaian peristiwa yang terjadi secara berurutan dari awal sampai akhir. Contoh, ketika suatu cerita fiksi, ya, permulaan cerita itu diawali dengan orientasi atau pengenalan tokoh. Setelah tokohnya dikenalkan, masuk kepada tahap komplikasi, mulai muncul masalah. Setelah ada masalah, masuk ke tahap resolusi, mulai muncul penyelesaian masalah. Setelah itu masuk pada bagian akhir, yaitu koda. Ada pesan atau amanat. Jadi mulai dari resolusi, muncul komplikasi, diselesaikan resolusi, kemudian diakhiri dengan koda. Dia berurutan dari awal sampai akhir. Maka itu adalah alur maju. Sedangkan alur yang kedua adalah alur mundur. Alur mundur ini, ya, rangkaian peristiwanya tidak berurutan. Artinya dia terbalik penyajiannya. Contohnya, apabila kita membaca suatu buku fiksi atau menonton suatu cerita fiksi, ya, ketika cerita itu tayang, akhir ceritanya sudah dijelaskan dulu. Kemudian baru dijelaskan apa penyebab akhir ceritanya seperti ini. Maka cerita itu diulangkan lagi dari awal. Nah, jadi ketika pengarang menggunakan alur mundur, ya,
kita saksikan cerita itu, kita baca cerita itu, oh, ending ceritanya kita sudah tahu, akhir ceritanya kita sudah tahu. Timbul rasa penasaran, apa ya yang menyebabkan akhirnya seperti ini? Maka baru diceritakan dari awal bahwa seperti ini dikarenakan ini. Nah, itu adalah alur mundur. Kalau bisa Bapak ambil contoh, ya. Ambil contoh pada cerita di Indosiar, ya, cerita yang paling ngetren. Di Indosiar itu ada cerita Azab. Nah, cerita Azab ini kalau Bapak saksikan salah satu cerita fiksi yang menggunakan alur mundur. Mengapa dikatakan alur mundur? Jika kita saksikan cerita itu baru mulai, akhir ceritanya kita sudah tahu bahwa ada jenazah yang nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu. Kemudian nanti pada cerita itu akan diceritakan apa dosa sang jenazah ini sehingga terjadi seperti itu. Itu salah satu contoh alur mundur. Jadi akhir ceritanya kita sudah tahu, kemudian diceritakan lagi dari awal sampai akhir. Nah, itu contoh alur mundur. Dan yang ketiga terakhir adalah alur campuran. Alur campuran ini dia gabungan. Pada cerita itu dia menggunakan alur maju dan juga alur mundur. Nah, maksudnya ketika kita baca suatu cerita fiksi atau kita saksikan sebuah tontonan atau film cerita fiksi, akhir ceritanya sudah dijelaskan di awal, tetapi tidak detail, tetapi tidak diceritakan secara rinci. Kemudian diceritakan lagi dari awal, dan pada akhir cerita nanti baru dirincikan lagi akhir cerita itu. Nah, itu adalah alur campuran. Nah, untuk alur ini bebas sang pengarang memilih alur yang mana untuk dijadikan sebuah cerita fiksi. Kemudian yang ketiga adalah ada latar. Latar itu adalah tempat, waktu, dan suasana peristiwa itu terjadi. Untuk menghafal latar ada 3. Ya, apa saja? So, ta, u. Nah, untuk menghafal latar, ingat latar itu terbagi 3. Apa saja, Pak? So, tahu. So, sosial atau suasana. Ta, itu tempat. Wu, itu waktu. Jadi ada latar sosial, ada latar tempat, ada latar waktu. Contohnya, Adit mengunjungi Pantai Trikora saat liburan sekolah dan di sana sangat menyenangkan. Maka Pantai Trikora termasuk latar tempat, saat liburan sekolah termasuk latar waktu, dan sangat menyenangkan termasuk latar suasana. Kemudian setelah latar ada penokohan. Perlu Anda perhatikan bahwa penokohan itu berbeda dengan tokoh. Ada tokoh, ada penokohan. Kalau tokoh itu orang yang berperan dalam cerita. Sedangkan penokohan ini adalah pemberian sifat atau pemberian watak kepada tokoh itu. Nah, ya. Penokohan adalah pemberian sifat atau watak pada tokoh yang berperan dalam cerita. Penokohan itu ada terbagi 3. Ada protagonis, ada antagonis, dan ada tritagonis. Protagonis itu tokoh baik, antagonis tokoh jahat, sedangkan tritagonis tokoh penengah. Ada beberapa buku jika Anda baca mengatakan bahwa tokoh itu hanya terbagi 2. Ada protagonis, ada antagonis, ada tokoh jahat, ada tokoh baik. Jarang yang mengatakan ada tritagonis. Tidak semua cerita fiksi ada tritagonis. Bapak garis bawahi,
tidak semua cerita fiksi ada tritagonis. Nah, kalaupun ada tritagonis, maka tokoh itu sebagai penengah. Penengah maksudnya apabila terjadi konflik antara protagonis dan antagonis, maka tritagonis muncul menyelesaikan masalah. Nah, itu maksudnya tokoh tritagonis, ya. Kemudian, namun ada pula tokoh tambahan yang disebut figuran. Biasanya figuran digunakan untuk melengkapi jalannya cerita. Figuran ini dia hanya muncul sekali-sekali di dalam cerita. Nah, hanya sebagai melengkapi isi cerita saja. Nah, itu mengenai penokohan. Kemudian ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini adalah pandangan yang digunakan pengarang dalam mengarahkan jalannya cerita. Jadi, ketika pengarang ini mau membuat suatu cerita fiksi, pengarang ini harus memikirkan dulu sudut pandang apa yang ingin digunakan. Maksudnya adalah sang pengarang bisa menentukan apakah pengarang ini mau masuk ke dalam cerita atau hanya menceritakan saja. Nah, jika pengarang ingin masuk ke dalam cerita, maka dia harus memilih sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama itu maksudnya, ya, pengarang ini masuk ke dalam cerita. Artinya, pengarang itu membuat cerita fiksi. Nah, tetapi dalam cerita itu menceritakan tentang kehidupan pengarang itu sendiri. Biasanya, ya, dalam sudut pandang orang pertama ini menggunakan tokoh aku atau kami. Contoh cerita, aku adalah seorang anak laki-laki yang lahir dari keluarga miskin. Ayahku hanyalah seorang nelayan. Aku adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Dikarenakan ekonomiku yang pas-pasan, akhirnya aku terpaksa berhenti sekolah. Pada akhirnya, aku terpaksa merantau ke ibu kota untuk mencari pekerjaan dan membantu ekonomi keluargaku. Nah, pada contoh cerita itu, ya, disebutkan tokohnya aku, dan aku. Muncul pertanyaan, aku ini siapa? Kita tidak tahu aku ini namanya siapa, aku ini orangnya bagaimana, kita hanya tahu tokohnya aku. Maka itu adalah sudut pandang orang pertama. Nah, sudut pandang orang pertama ini terbagi 2. Yang pertama, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Yang kedua, orang pertama sebagai pelaku sampingan. Contohnya begini. Orang pertama sebagai pelaku utama ini, ya, artinya adalah sang pengarang masuk ke dalam cerita. Tokoh aku ini adalah pemeran utama. Artinya semua cerita itu menceritakan tentang latar belakang, seluk-beluk, dan apa yang akan terjadi dari si aku itu tadi. Maka aku itu adalah pelaku utama. Sedangkan aku sebagai pelaku sampingan, maksudnya adalah tokoh aku tadi, katakanlah tokoh aku tadi berteman sama si Budi. Aku memiliki sahabat karib yang bernama Budi. Nah, tapi nanti pada cerita itu yang banyak diceritakan latar belakangnya adalah latar belakang si Budi. Sedangkan aku hanya mendampingi si Budi tadi. Jadi Budi tokoh utamanya.
bukan aku. Tapi aku masuk dalam cerita, tapi dia bukan tokoh utama, dia hanya pelaku sampingan. Tokoh utamanya si Budi tadi. Nah, itu adalah orang pertama sebagai pelaku sampingan. Kemudian yang kedua, ada sudut pandang orang kedua. Nah, ini perlu digarisbawahi Ananda semuanya bahwa jika Ananda baca beberapa buku, bahkan buku di LKS juga Bapak lihat bahwa di sana dikatakan tidak ada sudut pandang orang kedua. Yang ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, ini hati-hati. Di sini Bapak jelaskan bahwa sebenarnya ada sudut pandang orang kedua. Hanya saja dia jarang digunakan. Sudut pandang orang kedua itu biasanya menggunakan tokoh kamu atau engkau. Nah, tapi ingat ya, pengarang atau penulis sangat jarang menggunakan sudut pandang orang kedua. Sangat jarang. Oleh karena itu di buku LKS dan buku-buku yang lain itu langsung menghilangkan dan mengatakan bahwa tidak ada sudut pandang orang kedua. Nah, Bapak menegaskan di sini bahwa ada sudut pandang orang kedua, hanya saja dia jarang digunakan. Nah, perlu Ananda ingat ya bahwa walaupun dia jarang digunakan bukan berarti dia tidak ada. Dia ada tapi jarang digunakan. Karena apa? Karena pengarang lebih berpikir daripada menggunakan sudut pandang orang kedua, lebih baik kita menggunakan sudut pandang orang ketiga. Mengapa? Karena cakupannya lebih luas. Sudut pandang orang ketiga ya, menggunakan tokoh dia, ia, Budi, Anto, Ani, Desi, si buta, sang kancil, dan sebagainya. Artinya nama tokoh itu disebutkan langsung. Jadi sudut pandang orang ketiga ini, sang pengarang hanya menceritakan kisah orang lain. Nah, sudut pandang orang ketiga juga ya terbagi dua. Yang pertama sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, dan yang kedua sudut pandang orang ketiga serba tahu. Maksudnya adalah sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat artinya misalnya dalam cerita itu hiduplah 3 orang sahabat yang sangat akrab. Di antaranya ada Budi, ada Anto, ada Andi. Budi, Anto, dan Andi, 3 tokoh dalam cerita itu. Nah, jika pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, maka pengarang hanya menjelaskan siapa tokoh utama antara ketiga ini. Kalau tokoh utamanya Budi, walaupun Budi ini bersahabat dengan Anto, bersahabat dengan Andi, maka kalau tokoh utamanya Budi, maka pengarang hanya menjelaskan dan menceritakan latar belakang Budi, seluk-beluk Budi, dan apa yang akan Budi alami di masa depan. Artinya apa? Hanya Budi yang dibahas pada cerita itu. Hanya Budi yang diketahui latar belakangnya. Karena pengamat hanya maksudnya sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, pengarang hanya fokus kepada tokoh utama. Dia hanya sebagai pengamat, mengamati tokoh utama. Berbeda halnya dengan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Kalau serba tahu, semua tokoh dia tahu latar belakangnya. Dia jelaskan latar belakang Budi, dia jelaskan latar belakang Andi, dia jelaskan latar belakang Anto. Pengarang mengetahui, ya, pengarang mengetahui semua latar belakang dari tokoh itu. Maka dia dikatakan serba tahu. Nah, baik. Selanjutnya, setelah sudut pandang, ada amanat. Buku fiksi dibuat walaupun dia sifatnya hayalan, walaupun dia sifatnya imajinasi, ya, tetapi dia ada amanat di dalam cerita itu. Apa itu amanat? Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan penulis dalam sebuah cerita. Nah, tujuan cerita fiksi ini dibuat, ada amanat yang ingin disampaikan penulis.
Amanat itu dapat kita ambil dari simpulan analisis tindakan, dapat kita ambil dari sikap tokoh, dan dapat kita ambil dari dialog dalam cerita. Nah, jadi ada sifat-sifat tokoh itu, ada tokoh yang baik, ada tokoh yang jujur, ada tokoh yang licik, ada tokoh yang sombong. Itu ada amanat yang dapat kita ambil, bahwa kita harus seperti ini, bahwa kita harus seperti itu, harus ini, harus itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ada amanat yang kita ambil. Nah, kemudian ya tadi mengenai unsur intrinsik buku fiksi sudah Bapak jelaskan ya. Jadi itulah ada unsur-unsur intrinsik dari buku fiksi. Sedangkan Oke, sekarang kita masuk pada unsur ekstrinsik. Nah, tadi unsur intrinsik, sekarang unsur ekstrinsik. Dikatakan unsur ekstrinsik, ya, dia adalah unsur yang berada di luar cerita. Nah, artinya unsur itu tidak dibahas dalam cerita, dia tidak masuk dalam cerita. Apa saja unsur ekstrinsik itu? Yang pertama ada bahasa, ya. Jadi bahasa mempunyai kaitan yang erat dalam buku fiksi. Penulis bebas menggunakan bahasa apa yang mau digunakan dalam cerita, karena bahasa yang digunakan turut memengaruhi tingkat kemenarikan isi buku. Jadi ketika penulis atau mengarang sebuah buku fiksi, pengarang itu bebas menggunakan bahasa apa yang mau dipakai. Bahasa yang bagaimana? Apakah bahasa daerah? Apakah bahasa Indonesia? Apakah bahasa asing? Kemudian apakah bahasa yang gaul, dan apakah bahasa yang digunakan sehari-hari. Nah, jadi bahasa itu bebas pengarang memakai bahasa yang apa, karena bahasa yang dipakai pengarang itu akan mempengaruhi tingkat kemenarikan dari isi buku itu. Nah, kemudian setelah bahasa, latar belakang pengarang. Nah, pada buku fiksi itu ada dijelaskan latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang dapat dilihat melalui sejarah hidup dan karya-karya yang telah dihasilkan sebelumnya. Ya, latar belakang pengarang terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologis, latar belakang pendidikan, daerah asal, dan aliran sastra yang dianut pengarang. Jadi setiap buku fiksi yang dikarangkan pada halaman akhir itu biasanya ada biografi pengarang. Biografi pengarang ini maksudnya ya diceritakan tentang pengarang dari buku fiksi yang kamu baca. Biasanya biografi itu menjelaskan nama pengarangnya siapa, lahirnya di mana, kemudian kondisi psikologisnya bagaimana, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, bagaimana, siapa nama orang tuanya, bagaimana adik-beradiknya, kemudian bagaimana latar belakang pendidikannya, SD-nya di mana, SMP, SMA sampai kuliahnya di mana, daerah asalnya di mana, dan aliran sastra yang dianut pengarang tentang bagaimana. Apakah aliran sastranya mahir berpuisi, apakah aliran sastranya mahir berdongeng, mahir berpantun, dan sebagainya. Nah, jadi di situ dijelaskan di biografi pengarang. Jadi ketika kita membaca buku fiksi, kita tahu, oh ternyata ini pengarangnya. Kemudian ya, ada nilai-nilai buku fiksi. Ya, buku fiksi yang kamu baca itu terdapat beragam nilai-nilai yang merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita itu. Ya, ada nilai moral, nilai religius, nilai budaya, nilai kepahlawanan, nilai sosial, nilai politik, ya. Nah, jadi maksudnya adalah ya, tidak semua buku fiksi, maksudnya dari nilai-nilai ini
Tidak semua buku fiksi tercakup semua nilai-nilai ini, tidak. Tergantung dari buku yang dibaca. Misalnya buku fiksi itu tentang pendekar, ya, tentang Laksmana, maka ada nilai kepahlawanan di dalam situ. Nah, jika buku itu tentang kehidupan, tentang persahabatan, maka ada nilai sosial di dalam itu. Nah, jadi buku fiksi itu terdapat beragam-ragam nilai yang terkandung dari makna buku itu. Nah, kemudian ya, setelah kita tadi membahas tentang unsur-unsur buku fiksi, sekarang kita masuk pada unsur-unsur buku non-fiksi. Nah, perlu kamu ingat tadi bahwa buku non-fiksi ini bukan buku imajinasi, bukan buku karangan hayalan belaka, tetapi dia adalah karya tulis ilmiah. Dia mencakup pengetahuan di dalam situ. Artinya pengarang itu melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum menerbitkan buku non-fiksi ini. Nah, ketika buku itu diterbitkan, ada susunan-susunan unsur-unsur yang harus ada dalam buku non-fiksi itu. Jadi antaranya tadi, di antaranya tadi ada kata pengantar, ya. Kata pengantar, ada daftar isi, ada pendahuluan, ada isi, ada penutup atau simpulan, ada glosarium, ada lampiran, ada daftar pustaka, dan ada indeks. Kita akan bahas satu-satu, ya. Kemudian kata pengantar, ya. Jadi setiap buku non-fiksi yang kamu baca, ketika kamu buka lembar pertama itu berisi kata pengantar. Kata pengantar itu, dalam penyusunan kata pengantar terdapat hal-hal sebagai berikut. Nah, kata pengantar itu isinya, ya, berisi alasan penyusunan buku. Mengapa penulis, alasannya apa penulis membuat buku non-fiksi ini. Kemudian gambaran secara umum dari isi buku, dijelaskan sedikit gambaran umum buku ini tentang apa. Kemudian, ya, berisikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang membantu penyusunan buku. Artinya apa? Ketika penulis atau peneliti, ya, ketika penulis atau peneliti melakukan suatu karya ilmiah kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku non-fiksi, biasanya peneliti itu dia tidak bisa melakukan penelitian sendirian. Dia pasti melibatkan pihak-pihak yang terkait yang banyak membantu dalam penyusunan buku itu. Maka diberikan ucapan terima kasih yang dimasukkan dalam kata pengantar. Setelah kata pengantar ada daftar isi, ya. Daftar isi itu digunakan untuk memudahkan pembaca menemukan pokok-pokok bacaan beserta halamannya. Nah, jadi setelah kata pengantar ada daftar isi. Daftar isi itu ada pokok-pokok bacaan, kemudian ada halaman-halamannya, tentang ini halaman berapa, tentang ini halaman berapa. Tujuannya agar pembaca itu, kalau karya tulis ilmiah itu tebal, ya, pembaca cukup membaca bagian apa yang mau dia cari. Bisa dilihat di daftar isi. Setelah itu ada pendahuluan, ya. Pendahuluan itu merupakan awalan sebelum masuk dalam isi buku. Nah, jadi pada bagian pendahuluan ini hanya pengantar-pengantar saja. Pengantar-pengantar sebelum masuk kepada isi pokok yang mau dibahas. Nah, di sini berisi informasi singkat mengenai isi buku dan dijadikan sebagai jembatan bagi pembaca sebelum masuk ke bagian isi buku. Nah, karena jika sudah masuk ke bagian isi, ya, bagian isi ini merupakan bagian inti buku. Nah, di bagian isi inilah, ya, di bagian isi inilah penulis atau peneliti itu membahas secara detail masalah apa yang dibahas dari topik
yang diangkat penulis itu. Nah, bagian ini terdiri dari beberapa bab. Bab, ada subbab, ya. Banyak atau sedikitnya bab subbab itu tergantung dari banyak atau sedikitnya pembahasan yang dibahas oleh peneliti itu. Setelah itu baru ada penutup, ya. Penutup itu bagian akhir dari sebuah buku. Biasanya di bagian ini berisikan simpulan dari isi buku yang telah diuraikan sebelumnya pada bagian isi. Terkadang juga bagian ini dilengkapi dengan saran bagi penulis kepada pembaca mengenai tindak lanjut ke depan dari buku yang telah dibuat. Nah, jadi pada penutup itu ada simpulan, ada saran. Simpulan dari tebal-tebal apa karya ilmiah itu disimpulkan secara garis besarnya, gambarannya seperti apa itu disimpulkan. Nah, kemudian ada saran. Saran itu apa saran dari penulis kepada pembaca untuk tindak lanjut karya tulis ilmiah ini, masa depannya mau bagaimana. Setelah itu ada glosarium. Nah, glosarium ini ya, dia berisi daftar kata atau istilah penting yang dijabarkan maksud dan pengertian. Terkadang kamu baca karya tulis ilmiah itu banyak didapati kata-kata sulit yang kamu sendiri tak paham apa ini ya. Nah, dia merupakan kata-kata sulit, istilah-istilah penting. Nah, pada glosarium inilah dijelaskan apa maksudnya, apa pengertiannya. Nah, jadi ketika kamu menemukan kata sulit, istilah penting, kamu tak tahu apa ini artinya ya, maka buka di glosarium. Itu ada penjelasan apa maknanya. Setelah itu, nah kemudian daftar kata atau istilah penting tersebut disusun secara alfabetis. Artinya dia sesuai abjad dari A sampai Z berurutan ya. Nah, kemudian ada lampiran. Lampiran berisi lembar tambahan yang dianggap penting namun tidak dibahas dalam buku. Artinya apa? Ketika peneliti membuat sebuah buku non-fiksi, maka dia akan melakukan penelitian terlebih dahulu. Untuk melakukan penelitian, dia harus ada surat izin. Surat izin untuk melakukan penelitian itu. Nah, ketika buku non-fiksi ini jadi, surat izin tadi dilampirkan, dimasukkan dalam karya ilmiah itu tadi. Nah, ini loh bukti bahwa kami sudah melakukan penelitian. Ini loh bukti surat izinnya kami boleh melakukan penelitian. Hanya bukti saja, tapi tidak dibahas. Nah, hanya bukti lembar tambahan penting gitu, ya. Karena tidak boleh peneliti melakukan penelitian tanpa izin, tak boleh, ya. Jadi harus ada surat izin, itu dilampirkan, tapi tidak dibahas. Sekali lagi, dia tidak dibahas dalam buku, hanya lampiran pelengkap saja. Kemudian ada daftar pustaka. Nah, ini dia. Daftar pustaka ini ya berisi berbagai referensi yang diambil dalam penyusunan buku. Daftar pustaka menampilkan nama pengarang, tahun pembuatan, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit buku yang dijadikan acuan. Maksudnya begini. Ketika penulis ini membuat sebuah buku non-fiksi, tentunya dia ada mengambil referensi dari berbagai sumber. Apakah sumbernya dari para pakar? Apakah sumbernya dari peneliti sebelumnya? Istilah apa yang diambil? Bagian apa yang diambil? Nah, itu semua dijadikan referensi. Kemudian setiap bagian yang dia ambil dari orang lain itu harus dimasukkan dalam daftar pustaka. Nah, contoh daftar pustaka itu seperti ini. Ali Syahbana, Sultan Takdir, 1946, Puisi Lama, Jakarta, Dian Rakyat. Maksudnya apa? Jika ada di bagian paling akhir, dari buku non-fiksi itu ada tulisan seperti contoh itu, maka sang penulis tadi, maka dia ada mengambil referensi dari Sultan Takdir Ali Syahbana, judul bukunya Puisi Lama tahun 1946. Nah, maka ada kosakata atau istilah-istilah atau ada pendapat yang diambil yang dimasukkan ke dalam penelitiannya.
maka setiap dia ambil pendapat dari buku lain, dia harus masukkan nama orang itu beserta judul bukunya ke dalam daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka itu ya, nama orangnya itu pada contoh itu nama aslinya Sultan Takdir Ali Syahbana. Nama orang aslinya Sultan Takdir Ali Syahbana. Tapi dalam penulisan daftar pustaka nama itu dibalik. Nama belakang bawa ke depan, nama depan bawa ke belakang ya. Jadi ketika nama orang itu Sultan Takdir Ali Syahbana, maka pada daftar pustaka namanya menjadi Ali Syahbana, Sultan Takdir, titik. Nah, baru tahun bukunya. Tahun buku, contoh itu 1946, titik lagi. Kemudian puisi lama. Puisi lama itu yang dicetak miring itu adalah judul bukunya. Judul bukunya, kemudian titik, Jakarta. Jakarta itu adalah kota penerbit. Nah, kemudian titik 2, Dian Rakyat. Dian Rakyat itu adalah nama penerbitnya. Penerbit Dian Rakyat, penerbit Erlangga, penerbit Yudhistira. Nah, jadi itu adalah nama penerbit. Itu adalah penulisan contoh daftar pustaka yang benar ya. Nah, kemudian setelah itu bagian paling akhir setelah daftar pustaka ada indeks. Indeks ini dia sama seperti daftar isi ya, tapi dia lebih detail dan lebih spesifik. Artinya apa? Indeks berisi kata kunci beserta halaman kata tersebut dalam buku. Indeks disusun secara alfabetis. Jadi ada kata kunci, kata-kata penting. Ya, dia sama seperti daftar isi. Kalau daftar isi itu pokok-pokok masalah, pokok-pokok bacaan, tapi indeks ini kata kunci. Apa kata kunci yang mau dicari? Nanti ada dijelaskan di indeks beserta halamannya. Jadi lebih mempercepat ya. Jadi indeks disusun untuk memudahkan pembaca mencari tahu kata kunci dalam buku non-fiksi. Nah, itu dia ya. Ayo kerjakan tugasmu. Nah, setelah panjang lebar Bapak jelaskan tadi mengenai buku fiksi dan non-fiksi, ayo kita coba kerjakan tugas ya. Apa tugasnya? Bapak meminta kamu untuk mengamati. Apa yang mau diamati, Pak? Oke, sekarang perhatikan. Ini tugasnya. Carilah sebuah buku fiksi. Nah, kamu cari sebuah buku fiksi, kemudian kamu isi tabel di bawah ini. Artinya apa? Cari sebuah buku fiksi, kamu tulis judul bukunya apa, temanya apa, alur yang digunakan apa, apakah alur maju, alur mundur, alur campuran, kemudian latarnya, suasananya di mana, bagaimana, tempatnya di mana, waktunya kapan, itu dijelaskan. Kemudian penokohannya, tokoh protagonis siapa, tokoh antagonis siapa, tokoh tritagonis siapa. Jika tak ada tritagonis, strip saja. Kemudian sudut pandangnya, pengarang menggunakan sudut pandang yang bagaimana. Kemudian amanatnya apa dari cerita fiksi itu. Nah, itu untuk tugas dari buku fiksi. Kemudian kalau untuk tugas pada buku non-fiksi, kamu cari lagi sebuah buku non-fiksi. Yang tadi cari buku fiksi, sekarang cari sebuah buku non-fiksi. Kemudian beri tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, lihat. Ada unsur-unsur buku non-fiksi yang Bapak jelaskan tadi. Kemudian ada atau tidak ada. Jadi buku itu kamu lihat ya. Unsur yang pertama kata pengantar. Lihat buku non-fiksi yang kamu pilih itu ada kata pengantar tidak? Kalau ada, centang pada kolom ada. Jika tidak ada, centang pada kolom tidak ada. Kemudian lihat lagi, ada daftar isinya tidak? Ada pendahuluan tidak? Ada isi, penutup, sampai indeks. Yang ada kamu kasih centang pada kolom ada, yang tidak ada kamu kasih centang pada kolom tidak ada. Nah, itu adalah tugas ya. Nanti tugas itu kamu kerjakan, kirim tugas itu melalui WA Bapak. Nanti jika kita sudah kembali masuk ke sekolah, tugas itu dikumpulkan, akan Bapak lihat lagi dan akan kita bahas lagi ya.
Mungkin itu saja yang dapat Bapak jelaskan kepada Ananda semuanya.